semua. Shalom. Oke, mantap. Oke, teman-teman. Siapa teman-temannya yang gak hadir ibadah? Berapa orang yang gak hadir ibadah? Sepertinya agak senggang sih. Oke, gak masalah ya teman-teman. Berarti kalian yang hadir di tempat ini terbukti setia sama Tuhan. Amin. Amin. Oke. Bersyukur, puji Tuhan. Lagi dan lagi dikasih kepercayaan sama pengurus, sama Onehem buat menyampaikan sharing firman. Ada yang udah tahu saya mau bawain apa? Ini kalau nggak tahu pasti nggak nge-follow IG YFC nih. Udah pada nge-follow belum? Udah. Tapi nggak lihat. Ya. Ada yang tahu nggak? Hah? Faithfulness. Iya benar, ada faithfulness-nya. Itu ada depannya lagi tuh. Apa? Oke. Effort of faithfulness. Ada yang tahu nggak artinya? Gak bisa bahasa Inggris. Jangan Google Translate. Gak boleh. Siapa yang tahu? Sama sembarangan. Klasik banget. Effort itu apa artinya? Hah? Effort. Kan kalau anak milenial sekarang tuh bilangnya, gila, effort gue udah gede banget nih. Tapi masa gak menghasilkan apapun gitu. Effort dia kurang nih gitu. Upaya, bener. Siapa tadi? Yo. Oh, iya. Kamu ya, upaya. Siapa tadi yang ngomong? Kenny, upaya, ya. Ada lagi nggak? Perjuangan, bener. Usaha, siapa kue? Kamu nyontek ya? Lihat laptopnya aku ya? Ada lagi nggak? Effort itu apa sih? Bener ya, perjuangan bener. Terus apa tadi Kenny? Upaya bener. Tapi yang mau saya apa ya? Satu arti yang mau saya kasih ke kalian adalah usaha. Usaha apa? Faithfulness apa? Kesetiaan. Jadi artinya adalah usaha dalam kesetiaan. Nah, pasti bingung nih. Apa Kak yang mau disampaikan tuh apa? Usaha dalam kesetiaan tuh apa? Bagaimana? Oke, tujuan awalnya adalah saya mau sebelum kita masuk ke pembahasan ngerti dulu nih. Apa sih sebenarnya yang mau dibahas? Jadi nanti waktu masuk pembahasan selanjutnya udah mulai connect gitu ya. Kita sudah belajar banyak dari 2 minggu kemarin tentang kesetiaan. Bapak Gembala 2 minggu kemarin menjelaskan tentang makna kesetiaan, tanda-tanda kesetiaan. Terus mengapa kita harus setia gitu. Terus di Sabtu pertama kemarin Pastor Nehemia apa? Ingat nggak judulnya? Pastor Nehem. Faithful servant. Nyontek ya? Bukan catatan. Nggak apa-apa. Lebih baik nyontek dan maksudnya nyontek ini, maksudnya nyontek. Enggak. Itu belum titik. Kalian koma sukanya kayak gitu. Sukanya mengartikan sesuatu tuh setengah-setengah. Maksudnya lebih baik nyatet terus waktu ditanya ngelihat catatan daripada lupa gitu kan. Bener nggak? Makanya kalau ngartiin dengerin sesuatu sampai titik, jangan sampai koma doang. Terus Pastor Victor Waang. Victor Wijaya kemarin bawain apa? Siapa namanya? Victor siapa? Wiharja, Wijaya lagi. Wijaya siapa? Victor siapa? Wiharja. Pastor Victor Wiharja. Sabtu kemarin. Apa? Apa? Gak apa-apa. Buka catatan lagi dibuka.
tanda kesetiaan. Bener. Saya hari ini mau minta tolong ini dong Victor, backsound biar heavy metal, minta tolong biar nggak krik-krik banget. Oke, 2 minggu kemarin yang tadi saya sudah bilang, Om David, terus Pastor Nehem, Pastor Kak Victor sudah membahas tentang sudah membahas tentang kesetiaan. Hari ini saya juga mau membahas tentang kesetiaan, tapi masih satu tema tentang kesetiaan, tapi lebih. Oke, terima kasih Pastor, terima kasih Kak Victor. Saya mau membahas sesuatu yang lebih dalam lagi, membahas sesuatu yang sesuai tema, yaitu setia sampai akhir. Kita baca ayatnya dulu di Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Baca bareng-bareng biar gak ngantuk nih. Udah ada backsound nih, pasti ngantuk nih kalian. Yuk baca bareng-bareng. 3, 4. Kita tahu ayat ini, tahu nggak? Tahu ya, karena udah baca juga. Dari ayat di atas, dari ayat tadi maksudnya. Apa yang dapat kita pelajari? Nah, saya mau tanya nih. Saya mau kasih bocoran. Sharing saya hari ini akan banyak tanya sama kalian. Ya, jadi saya pengen ya, kalau para pastor khotbah sharing di sini itu bukan cuma satu arah, tapi imut banget. Mau ya biar 2 arah gitu. Jadi yang di sini sharing bisa tahu nih mereka nih paham gak sih sebenarnya gitu ya. Kalau saya tanya, misalkan kalian baca ini, kalian baca ini, nih, apa yang langsung terlintas di pikiran kalian? Saya mau tanya nih. Iya, langsung nunduk kafe. Saya mau tanya nih. Apa yang langsung terlintas di pikiran Karen waktu baca ayat ini? Gimana? Kalau cuman baik hati nggak cukup, kita harus setia guys. Itu kata Karen. Saya mau tanya lagi. Mau nggak Gre? Ini apa sih satu deret hitam semua? Kecuali Gregory, maksudnya bajunya. Kalian janjian ya? Apa paling terang? Terang terus terang. Saya mau tanya lagi satu orang. Apa yang terlintas di pikiran dia udah ngumpet kok. Lia, apa yang terlintas di pikiran kamu waktu mau baca ini? Please. Apa deh? Apa aja yang terlintas diucapin aja. Banyak orang itu mau baca. Ayo Li. Ya. Micin. Yaudah Micin. Apa Cin? Apa Vin? Kalau kamu baca ayat ini nih, apa sih? Oh langsung. Oh ini. Apa Cin? Diri sendiri sering menganggap dirinya baik hati. Itu menjabarkan ini nggak apa-apa, semuanya relatif ya, karena itu pendapat masing-masing. Oke? Yang mau Grace, kan saya bilang nanti banyak tanya, jadi nanti ada ininya kok, ada, saya udah catat nih siapa aja yang mau saya tanyain. Oh iya, mana sih Michael kamu nggak ada. Oh iya, oke lanjut.
Dari ayat tadi, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, orang setia itu sukar ditemukan. Oh iya, ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, bilang gini. Banyak orang mengaku dirinya adalah kawan, tetapi orang betul-betul setia sukar ditemukan. Firman Tuhan yang bilang sendiri loh. Orang setia itu sukar ditemukan. Yang kedua, mempercayai seseorang untuk setia butuh keyakinan yang besar. Misalkan ada nih, teman kamu bilang, aku setia kok sama kamu. Kamu mungkin gak bisa langsung percaya. Ah masa sih gitu. Butuh keyakinan yang besar. Di terjemahan FHYH, firman Allah yang hidup, bilang gini. Banyak orang mengatakan bahwa mereka adalah sahabat-sahabat yang setia. Tetapi sungguhkah demikian? Jadi kayak firman Tuhan ini kayak beneran gak? Sungguh gak? Sungguh gak nih? Waktu orang bilang, saya sahabat yang setia. Kenapa Tor? Oh gak kelihatan? Sinilah depan. Oke, lanjut ya. Maju Tor. Ngegas mana? Ya udah, tinggalin. Dan jadi saya suka ya waktu dapat satu ayat saya suka mengupas. Jadi pengen ngeliat terjemahan yang ini apa, terjemahan yang ini apa, dan saya menemukan satu terjemahan. Poin ketiga, apa yang dapat kita pelajari di ayat tadi? Yang ketiga adalah kesetiaan bukan hanya cukup diucapkan, tetapi dilakukan. AVB itu Alkitab versi Borneo. Jadi kalimatnya gini. Ramailah orang mencanangkan pasal kesetiaan mereka, tetapi siapakah yang dapat menemui yang betul-betul setia? Kenapa saya bilang bukan hanya cukup diucapkan, tetapi dilakukan? Ayat ini bilang, banyak orang memproklamirkan dirinya setia, tapi cuma di mulut, bibir, tapi cuma di ucapan doang. Tetapi siapakah yang dapat menemui yang betul-betul setia? Setia itu apa sih? Pasti kan bukan cuma di omongan kan, pasti kan ditindakan kan. Makanya kesetiaan itu bukan hanya cukup diucapkan, tetapi amin. Oke. Mungkin hal make sense lah buat manusiawi kalau misalnya ada seseorang yang menyakiti atau ada seseorang yang mengkhianati, bohongin kamu, pasti hal pertama yang dipikirkan apa adalah meninggalkan orang itu, bener nggak? Misalkan Lois sama Karen, misal Lois sama Karen nih sahabat kental, apa namanya, intinya deket banget lah, sahabat baik, ya bener. Misalkan sahabat baik, suatu hari misalkan Karen ini berkhianat atau misalkan membocorkan rahasianya Lois misal. Nah, pasti yang naturnya manusia lah pasti. Hal yang pertama dipikirkan apa? Udah aku gak mau temenan lagi sama Karen. Bener gak? Tapi itu artinya menggenapi firman Tuhan yang ini ya. Maksudnya jadi orang setia itu sukar ditemukan. Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Artinya apa teman-teman? Orang setia itu limited edition. Bilang saya limited edition. Bilang saya limited edition. Belum semua. 3, 4. Ya, saya limited edition. Buat kamu yang bilang kamu limited edition, berarti kesetiaan itu harus ada di diri kamu. Amin. Seberapa banyak yang memutuskan untuk setia, untuk tetap setia dan tetap baik, meskipun orang lain tidak setia? Berapa banyak? Tanyain sama diri kamu masing-masing. Kamu orang yang setia kah? Atau kamu orang yang gampang meninggalkan? Tanyain itu sama diri kamu masing-masing, teman-teman. Oke. Agak
ini sih ngeblur ya? Iya nggak sih? Emang pengaturannya apa dari sananya? Oh udah tua. Makanya iya. Oh iya, open donasi ya. Ke rekening Youth. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita mau belajar dari satu tokoh. Saya hari ini nggak menjanjikan selesai cepet selesai lama. Kalau selesai cepet ya syukur, kalau selesai lama ya syukuri aja. Oke? Syukur. Oke, lanjut. Kita mau belajar nih dari satu tokoh. Dia teladan yang sempurna. Dikatakan seperti itu. Siapa? Bisa nebak? Iya, Tuhan Yesus. Bener, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pengorbanan. Wis, ini bukan ajang lawak sih. Tuhan Yesus, pengorbanannya di kayu salib menjadi bukti kesetiaan terbesar dalam sejarah. Amin. Percaya? Meskipun kita tahu ya teman-teman, Tuhan Yesus banyak dicemooh orang, banyak ditolak, bahkan kematiannya diinginkan banyak orang. Benar gak? Tapi Tuhan Yesus tetap setia sampai mati. Buat apa? Buat menjalankan misi Bapa. Misinya apa? Ya menyelamatkan kita semua. Yang terbukti gak setia sama Tuhan. Kita baca ayatnya dulu di Matius 27. Ini nggak ada di slideshow. Jadi buka Alkitabnya. Wow. Matius 27 ayat 39. Sampai 44. Ada yang relawan bacakan. Tolong LCD Nathan minta tolong. Ada nggak sih orangnya? Siapa? Nathan sama tutupan Alkitab. Ya tok. Matius 27 ayat 39 sampai 44. Ayo, ini kalian yang bikin lama loh. Jangan salahkan saya. Ayo siapa nih? Aku belum pernah dengar suaranya Josa. Ayo Sa. Josa. Aku ingatnya Josa 1 gitu. Josa, ayo Josa. Pakai mic gak? Oh kepanjangan ya? Gak apa-apa deh, ya sampai 44. Minta tolong ya? Minta tolong ya? Yuk sekalian. Gak boleh ketawa. Ayo, tolong. Amin. Terima kasih Josa. Nanti buat yang gak denger baca sendiri ya. Pasti gak denger sih. Terima kasih Josa ya. Kita melihat teman-teman di ayat ini. Waktu Tuhan Yesus disalib. Gak ada orang yang tetap setia sama Tuhan Yesus. Mungkin sebelum Tuhan Yesus dihakimi, sebelum Tuhan Yesus disiksa, mungkin banyak pengikut-pengikut Tuhan Yesus, benar gak?
Ingat waktu kisah yang Tuhan Yesus dielulukan di Yerusalem. Itu kan banyak banget kan. Tapi lihat, waktu Tuhan Yesus disalib, siapa? Gak ada. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Meragukan Tuhan Yesus. Tapi ini hebatnya Tuhan kita, teman-teman. Walaupun banyak orang mengolok-olok Tuhan, banyak orang meninggalkan, gak setia sama Tuhan. Bahkan keadaannya berbalik 180 derajat dari yang saya ceritakan tadi waktu Tuhan Yesus dilulukan di Yerusalem. Tapi ini hebatnya Tuhan kita. Dia tetap setia bahkan saat banyak orang meninggalkannya. Hebat banget gak Tuhan? Hebat gak? Banget. Hebat ya teman-teman. Kalau mungkin saat itu salah satu dari kita lah mungkin. Kan di situ juga Tuhan Yesus manusia 100% kan. Pasti kan Tuhan Yesus punya istilahnya punya pikiran. Buat apa Bapak saya melanjutkan misi ini? Kalau nyatanya mereka udah gak setia nih. Bisa gak Tuhan Yesus berpikir seperti itu? Tapi Tuhan Yesus enggak teman-teman. Dia tetap melanjutkan misi Bapak. Dia tetap setia. Dia tetap menuntaskan apa yang Bapak tanggung jawabkan kepadanya. Bahkan sampai mati di kayu salib. Love came down. Nih. Aduh, ngeblur ya. Karena kesetiaan seperti ini yang mampu menjamah, mampu mengubah hati kita. Sehingga kita yang tadinya nggak setia nih, tetapi oleh kesetiaan Tuhan, kita boleh diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang setia dan rindu membalas cinta kasih-Nya. Ini harus kita materaikan ya teman-teman dalam diri kita. Buat kamu yang mudah mendua hati, buat kamu yang mungkin mudah tergiur oleh godaan. Enak inilah Kak, enak malam minggu ngafe daripada ke gereja, bosen. Sering kan? Mungkin ada, misalkan teman kamu bilang gini, ayo ikut aku nih, M2M ulang tahun, saya bayarin. Jam berapa? Jam 4:30, selesai jam 6. Kalian pilih mana? Ikut M2M atau tetap ibadah youth? Pilih mana? Begitu ya teman-teman. Bahkan kita udah lihat realnya bahwa banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus, tapi dia tetap setia. Kalau pengorbanan Tuhan masih nggak cukup buat kamu, kamu masih mudah mendua hati. Kalau pengorbanan Tuhan masih belum cukup buat kamu nih, harus gimana lagi pengorbanan Tuhan? Itu namanya apa? Kebangetan. Kalau kamu sudah tahu nih, pengorbanan Tuhan Yesus besar, sebesar ini, tapi kamu masih males datang ibadah, kamu masih males buat berdoa, kurang apa lagi Tuhan? Namanya, kalau masih itu namanya kebangetan teman-teman. Oke, sekarang gini. Kita baca ayatnya dulu di Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Selama-lamanya itu seberapa sih, Michael? Selama-lamanya itu seberapa? Apa? Tak terbatas, mantap. Eva, selama-lamanya itu sampai maut memisahkan. Haleluya. Oke, satu lagi. Lala, selama-lamanya itu berapa lama sih? Kan kita sering dengerin,
aku cinta kamu selama-lamanya. Aku nggak akan meninggalkanmu selama-lamanya. Selama-lamanya itu seberapa sih? Gue belum jawab kok. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Oke. Benar semua. Sampai apa tadi? Michael, tak terbatas sampai mau memisahkan. Asik, bener. Sampai kapanpun, bener. Sampai selama-lamanya itu lama banget lah intinya. Kalau dijelaskan tuh ya lama banget kan intinya. Kayak kata-katanya Raditya Dika. Selamanya itu lama banget loh. Selama-lamanya itu lama banget loh. Ada di film apa ya, aku lupa. Dan kasih sayangnya tetap turun-temurun. Jadi sampai anak kamu lah, cucu kamu lah, cicit kamu, sampai mereka punya anak cicit lagi, sampai mereka punya anak cicit lagi. Tuhan tetap setia sampai mau memisahkan. Tuhan tetap setia. Karena firman Tuhan bilang itu. Kesetiaannya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Saya mau tanya lagi. Setelah saya jelaskan dari awal sampai pertengahan, saya mau tanya, ceritanya apa nih? Kuis. Setelah tadi saya jelaskan dari awal sampai pertengahan, bagaimana menurut kamu? Apakah kesetiaan itu penting? Kayak sidang, semua dibahas. Siapa yang belum dapat saya tanya sih? Saya mau tanya Grace Tambunan. Dari Gracia. Dari tadi nih, dari awal sampai bukan pertengahan, perempatan, seperempat. Iya tahu. Iya lagi, aku takut lama. Sampai perempatan tadi nih, seperempat. Menurut kamu gimana nih? Kamu dapetin apa? Kesetiaan itu penting gak sih, Gracia? Gimana, Grace? Kok malah ketawa, Grace? Ayo, Grace. Ayo, Grace. Iya, dia turun dari takhta yang maha kudus. Ayo, Grace. Nih, lama gara-gara awal, Grace. Tambahin, alasannya apa? Iya. Sebut dan jelaskan. Presentasikan. Minimal 5. Ayo, Grace. Penting gak deh? Pertama dulu, penting gak menurut kamu kesetiaan itu? Penting. Alasannya kenapa? Gak tahu alasannya. Oke. Lempar ke siapa? Sebut nama. Karena udah tadi. Singadu. Indri. Iya. Sampai mau memisahkan. Iya. Ayo, In. Menurut kamu kesetiaan itu penting gak? Alasannya? Hah? Tadi saya sudah jelaskan dari awal sampai seperempat ini. Apa menurut kamu? Tapi coba. Kalau friend? Apa? Oh, tersinggung. Iya tahu. Gak apa-apa. Saya udah lama sih. Menurut kalian setia penting nggak? Alasannya apa? Bener. Soalnya kamu udah baca ya? Iya. Tapi bener. Om David atau pesernya bilang ini kesediaan Pastor Victor Wah Biharja Wijaya baik. Kenapa? Karena kesetiaan adalah kualitas hidup yang harus ada di dalam diri orang percaya. Siapa yang mengaku diri orang percaya? Percaya sama Tuhan Yesus. Mana jarinya? Diangkat. Waktu kamu bilang, udah ada turun. Dia tuh turun. Waktu kamu bilang kamu orang percaya, otomatis kesetiaan ini harus ada di diri kamu. Amin.
Dan apa alasan lainnya? Om David bilang karena kesetiaan adalah buah roh. Sama lucu sih. Iya. Satu lagi. Kenapa kesetiaan itu penting? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu setia, bahkan sampai akhir. Amin. Asem. Jadi mari teman-teman. Mari sama-sama kita mewujudkan kesetiaan itu melalui perbuatan. Ini udah mari loh. Gimana kira-kira nih? Enggak tahu. Ini slide 6, ini masih ada 18 slide loh. 24. Enggak. 20. Ya nanti deh soft copy-nya. Apa sih bahasa apa? Jadi mari teman-teman kita wujudkan kesetiaan itu melalui semua yang cuma diomong itu omong kosong. Gombal. Karena kita tahu betul bahwa Tuhan Yesus sudah membuktikan kesetiaannya pada kita. Sudah seharusnya kita setia kepadanya sampai Oke, sampai akhir, sampai maut memisahkan. Iya. Kita baca ayatnya. Di 1 Timotius 6 ayat 11. Ini lanjut tadi ya. Pertanyaan yang kenapa kesetiaan itu penting? Firman Tuhan bilang ini. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Satu ayat lagi. Di Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai maut memisahkan. Sampai mati. Karena apa? Karena Tuhan mau ngasih kamu mahkota kehidupan nih. Kalau kamu setia sampai akhir. Amin. Oke, next. Oke. Santai. Oke, ini nih yang saya singgung tadi di awal. Kenapa kok bahwa ini tentang usaha dalam kesetiaan? Jawabannya ini. Karena kesetiaan tidak datang dengan sendirinya. Dan kesetiaan tidaklah relate-nya gini. Kamu mau pinter itu gak langsung datang ke kamu. Maksudnya kamu gak datang dengan sendirinya lah. Semuanya perlu diusahain, bener gak? Kamu harus belajar lah, kamu harus les lah. Begitu juga dengan kesetiaan. Kesetiaan itu gak datang dengan sendirinya. Dan kesetiaan tidaklah mudah. Karena itu teman-teman, kesetiaan harus diusahakan. Kesetiaan membutuhkan usaha. Effort of faithfulness. Bilang sama-sama, effort of faithfulness. 3-4. Ini ya. Kecengklak gak? Enggak ya. Oke. Pertanyaan gini. Oke kak, saya mau mengusahakan setia. Saya mau usaha nih. Terus pertanyaan gini, apa aja sih usaha biar kita dapat setia? Bahkan bukan cuma setia, tapi mempertahankannya sampai akhir. Saya mau bahas cuma 2 poin. Bilang 2. Jarinya. 2 poin. Tapi 2 poin ini berkaitan, teman-teman. Apa aja usaha yang harus kita lakukan biar kita tetap setia? Bahkan mempertahankannya sampai akhir. Yang pengen tahu, angkat tangan. Belum selesai. Oke. Yang pertama, apa aja usahanya? Yang pertama, membangun hubungan dengan Tuhan secara terus-menerus. Katakan terus-menerus. Terus-menerus. Ayatnya Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi sebelum kamu harus mendekat dulu sama Allah. Kamu harus mendekat dulu. Jadi Allah bisa mendekat sama kamu. Intinya gitu. Mengapa
harus ada kata terus menerusnya Kak di belakang. Pasti kan ada yang bertanya-tanya nih, oh jangan-jangan nggak ada sih. Mungkin ada yang tanya nggak, kenapa sih harus terus menerus Kak? Kenapa harus ada kata terus menerus? Contohnya gini, kalian makan sehari berapa kali? Kalian nggak ngerti sehari makan berapa kali? Tinggal jawab. Beda-beda, ya mungkin ada yang diet, iya nggak? Paling nggak sehari minimal sekali kan, bener nggak? Yuk. Kayak minum obat juga rata-rata ya sesuai dosis sih. Rata-rata 3 kali sehari, bener nggak? Untuk sebuah pertumbuhan rohani yang sehat, kesetiaan yang kuat serta konsisten, kita tidak cukup hanya bersekutu dengan Tuhan sesekali. Kamu nggak cukup waktu kamu bilang saya mau mengusahakan kesetiaanku Kak, tapi kamu cuman berdoa sama Tuhan seminggu sekali waktu kamu di gereja, itu nggak cukup teman-teman. Atau mungkin cuma seminggu sekali waktu ibadah umum, waktu berdoa sama Om David. Enggak ya teman-teman, semuanya harus dilakukan secara terus menerus. Lagi-lagi kita mau belajar dari Tuhan Yesus, teladan yang sempurna. Bagaimana ia terus menerus membangun hubungan yang intim dengan Bapaknya. Pagi-pagi benar, siang di tengah kesibukan, waktu malam hari, Tuhan Yesus membangun keintiman sama Tuhan, sama Bapaknya. Di sini saya nggak membahas tentang berapa jumlahnya, tentang kapanpun waktunya, tapi yang mau saya tekankan adalah bagaimana kita melakukannya dengan terus menerus. Istilahnya rutin lah. Kamu nggak bisa hari ini berdoa, nanti 3 hari enggak, habis itu berdoa lagi. Hari ini berdoa, seminggu kemudian enggak, habis itu doa lagi. Nggak bisa kayak gitu teman-teman. Itu harus dilakukan dengan terus sekelas Tuhan Yesus aja. Dia terus menerus membangun hubungan yang intim dengan Bapaknya. Masa kamu cuma seminggu sekali waktu di gereja? Namanya nggak balance. Kamu makan aja butuh minimal lah, paling minimal banget waktu diet, misalkan kalian diet atau misalkan sakit, sehari minimal sekali, benar nggak? Masa kamu datang sama Tuhan cuma seminggu sekali? Namanya nggak balance teman-teman. Next ya. Mungkin ada yang tanya, terus hubungannya apa Kak? Membangun hubungan dengan Tuhan secara terus menerus dengan kesetiaan, hubungannya apa nih? Layaknya sepasang kekasih membangun hubungan sama dengan komuni. Gak cukup hanya sesekali, tapi harus dilakukan terus. Gak mungkin kamu sama pacar kamu chattingnya cuma sebulan sekali. Gak mungkin kan? Pasti kan kalau orangnya pacaran itu ya mungkin sesibuk-sibuknya 2 hari maksimal gitu kan. Enggak. Pasti kan? Bener gak? Kalau kita menjalin sebuah hubungan, kita nggak mau lah, nggak pengen lah hubungan itu jarang-jarang berhubungan. Pasti kan perlu terus menerus kan, dilakukan terus menerus kan, bener nggak? Kesetiaan mungkin apa contohnya, kayak misalkan ngobrol berdua atau deep talk. Tahu deep talk nggak? Ngobrol yang gitu. Ini deep talk, ngobrol inilah dalam lah. Atau misalkan buat yang LDR, teleponan, video call atau chattingan, itu kan sebuah komunikasi, bener nggak? Itu kan sebuah komunikasi, bener nggak? Kesetiaan dapat tergoncang ketika komunikasi terputus, bener? Yang lain masuk. Saya gimana kita mau setia? Kita aja nggak ngerti dia di sana ngapain aja, temennya siapa aja, kegiatannya ngapain. Karena apa? Karena komunikasinya terputus. Sabar bro.
Benar nggak? Karena itu teman-teman, begitu juga dengan Tuhan. Karena itu kita membutuhkan hubungan, kita membutuhkan terus berhubungan dengan Tuhan untuk menguatkan kesetiaan kita. Mungkin kita bisa tahu nih, orang ini nih masih care nggak sama saya. Dari apa? Dari cara berkomunikasi, dari cara dia nge-treat, apa ya istilahnya nge-treat, ini banget yang milenial banget. Iya, bersikap lah intinya gitulah. Kita bisa ngerti nih, dia ini masih care nggak sama saya. Lewat apa? Lewat komunikasi. Begitu juga dengan kita teman-teman. Kita dengan Tuhan. Kita yang sama manusia yang terlihat aja perlu hubungan terus-menerus kan. Gimana sama kita dengan Tuhan yang kita nggak bisa ngelihat Tuhan, benar nggak? Yang berarti pastinya lebih diharuskan, harus lebih sering lagi berhubungan sama Tuhan. Amin. Ingat ya teman-teman, saya di sini berbicara di posisi kita. Saya nggak berbicara di posisi Tuhan. Posisi Tuhan pasti. Tuhan walaupun tahu sebrengsek apapun kita, seburuk apapun kita, tapi dia tetap setia. Karena itu saya di sini berbicara tentang bagaimana kita. Lewat komunikasi kita bisa tahu, bisa mengenal kita berhubungan dengan siapa nih. Lewat komunikasi kan. Karena kesetiaan akan muncul saat kita tahu benar siapa orang yang akan kita setiai. Benar? Artinya gini, gimana bisa kita setia sama Tuhan jika kita tidak membangun hubungan? Gimana kita mau setia sama Tuhan kalau kita nih nggak kenal Tuhannya? Benar nggak? Gimana kita mau melakukan sesuatu buat Tuhan, mau mengasihi Tuhan kalau kita aja nggak kenal nih Tuhannya siapa? Enggak, karena itu pentingnya membangun hubungan. Hal pertama yang harus kamu usahakan waktu kamu mau kesetiaan ada dalam diri kamu dan bertahan sampai akhir. Yang pertama adalah bangun hubunganmu sama Tuhan. Kenali Tuhan, karena lewat pengenalanmu akan Tuhan, kau bisa mengalami Tuhan. Kau mengerti betapa setianya Tuhan. Mungkin di suatu kejadian kalian bisa mengalami waktu dalam masalah semuanya meninggalkan, tapi cuma Tuhan yang setia. Itu kan pengalaman pribadi kan. Lewat apa? Lewat komunikasi. Hubungan terus sama Tuhan. Mengenal Tuhan. Nangkep ya pesannya sampai slide 14 ini teman-teman. Oke Kak, saya mau membangun hubungan sama Tuhan. Tapi gimana caranya? Bagaimana caranya? Saya tahu harus membangun hubungan. Tapi gimana caranya? Jawabannya pasti. Sudah pasti. Berdoa dan membaca firman Tuhan. Amin. Karena kekristenan tidak hanya sekedar sebuah agama, melainkan sebuah hubungan yang erat dengan Allah. Katakan hubungan yang erat. Kita harus bersyukur teman-teman berada di agama Kristen, berada di kekristenan. Yang kita punya banyak status. Kalau di Tapi kalau dalam kekristenan kita punya status. Salah satunya adalah mempelai. Karena mempelai itu kan harus punya hubungan yang erat, benar nggak? Benar nggak? Mempelai harus punya hubungan yang erat. Karena Kristen itu bukan sekedar agama, tapi hubungan kita sama Tuhan. Mempelai wanita dan mempelai pria. Gimana mau mengadakan pernikahan, mau merit, kalau nggak punya hubungan yang erat? Benar? Kenapa berdoa Kak? Gitu. Doa menjelaskan betapa lemahnya kita dan perlu terus-menerus minta pertolongan Tuhan. Dan doa berbicara juga tentang Doa adalah komunikasi. Bilang bareng-bareng. 3, 4. Amin.
Kita baca ayatnya di Efesus 6 ayat 18b. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Bilang bareng-bareng. Baca, 3, 4. Kata setiap waktu setara dengan kata terus menerus atau selalu. Jadi di bahasa Yunaninya itu asik. Kata setiap waktu itu pantote. Lupa sih cara bacanya. Setara dengan terus menerus. Adialeptos. Saya mau nulis di sini tuh jiper sama yang para senior, jadi nggak saya tulisin di sini. Iya betul kan pantote ya cara bacanya. Iya. Pantote itu setiap waktu. Setara sama adialeptos. Lupa ini pengejaannya. Setara dengan terus menerus atau selalu. Rasul Paulus tidak memandang doa sebagai tindakan yang dilakukan sesekali, tetapi dilakukan terus menerus. Gak ada waktu di mana doa itu nggak pantas bagi orang percaya. Mungkin kita tahu ya, tapi lewat ayat ini teman-teman, kita bisa tahu bahwa kita bisa berdoa kapanpun, asalkan bawa hati yang sungguh-sungguh. Benar? Dengan kata lain, pemakaian kata setiap waktu menegaskan bahwa berdoa dilakukan secara tekun atau terus-menerus. Amin. Berdoa yang dilakukan dengan terus-menerus artinya berkomunikasi selalu dengan Tuhan. Dan artinya lagi, dapat menjaga kesetiaan kita akan Tuhan. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau misalkan sedang menjalin hubungan, komunikasi itu perlu dan harus dilakukan secara terus-menerus. Biar apa? Kesetiaan itu bisa terjaga gitu. Begitu juga dengan kita sama Tuhan. Kita harus berkomunikasi terus-menerus. Biar kesetiaan kita sama Tuhan tetap kuat nih, bahkan bertahan sampai akhir. Amin. Lanjut. Tidak hanya berdoa, kita membutuhkan membaca firman Tuhan. Pastor Philip Mantova pernah bilang gini. Karena kesetiaan Tuhan karena firman Tuhan mempromosikan kesetiaan. Karena kesetiaan adalah buah mengenal Allah. Jadi kalau kamu bilang, saya mengenal Tuhan, saya mengenal Allah dengan benar. Tapi kalau kamu gak setia, Tuhan mana yang kamu kenali? Tuhan mana yang kamu datengin? Batas kesetiaan manusia kepada Tuhan adalah jarak. Kita gak bisa mungkiri teman-teman. Waktu saya LDRan lah sama Pastor Nathan, kesetiaan itu jadi hal yang diuji lah. Gimana dengan kita sama Tuhan teman-teman? Waktu kita udah ada jarak nih sama Tuhan, kesetiaan kita nih bakal diuji. Dan di situ bisa tahu nih kita nih bertahan nggak dalam kesetiaan, karena kita udah ada jarak nih. Nangkep ya pesannya sampai saat ini ya teman-teman. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan waktu kamu mau kesetiaan itu ada di dalam diri kamu, dan kesetiaan itu bertahan sampai akhir adalah membangun hubungan terus-menerus sama Tuhan. Kenali Tuhan. Karena lewat pengenalan kamu bisa mengalami Tuhan. Kamu bisa mengerti bagaimana Tuhan sudah setia sama kamu. Dan dengan demikian kamu bisa setia balik sama Tuhan. Yang kedua, yang terakhir. Bilang yang terakhir. Apa usahanya? Menjaga cinta mula-mula kepada Tuhan. Bilang cinta mula-mula. Wahyu 2 ayat 4-5b. Bilang gini. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau
Menjaga cinta mula-mula bukan hanya dilakukan dengan terus-menerus, tapi kita harus dasari semuanya dengan perasaan cinta mula-mula, teman-teman. Cinta mula-mula itu gimana sih? Cinta mula-mula itu muncul waktu pertama kali, kamu harus ingat-ingat. Pertama kali kamu dapat pelayanan, pertama kali kamu dibaptis, gimana semangatnya kamu? Gimana kamu pengen ibadah terus lah, semua ibadah saya datang kan. Iya bener sih, kecuali pekerja. Bukan hanya dilakukan dengan terus-menerus, tapi harus dijaga cinta mula-mulanya. Mungkin buat yang pacaran lama, udah pernah pacaran lama, mungkin pernah mengalami ini. Mungkin harus melakukan rutinitas yang sama setiap hari. Dilakuin, setiap hari dilakuin, tapi udah nggak ada cinta nih. Udah nggak ada cinta mula-mula. Intinya apa? Bosen. Bener nggak? Relate-nya gini, misalkan buat yang les, misalkan Fanny les keyboard, terus siapa les renang atau les GO lah neutron. Asik. Kalian waktu pertama kali les nih, seneng banget. Aduh, kapan ya hari Kamis? Kapan ya hari Rabu? Saya pengen les nih. Tapi seiring berjalannya waktu, perasaan itu tuh udah mulai hilang. Jadi waktu dilakukan secara terus-menerus, jadinya bosen kan. Cuman dilakukan dengan rutinitas. Hanya dilakukan secara rutinitas. Apa yang terjadi? Bosen, bener gak? Cari kesenangan yang lain. Bener? Kehilangan cinta mula-mula, apapun alasannya, menjadi faktor utama terjadinya ketidaksetiaan. Gimana kamu mau setia kalau cinta mula-mulamu sama Tuhan aja udah gak ada? Istilahnya udah gak ada gernya lah. Waktu kamu berdoa, kamu udah gak ada yang apa ya, istilahnya kamu udah gak ada yang dinanti-nantikan lah. Kayak dulu misalkan baru dibaptis nih, ingat kembali saat pertama kali menerima Tuhan Yesus, saat pertama kali dibaptis, mungkin kalian akan semangat terus berdoa, baca firman Tuhan, melayani Tuhan, semua bidang pelayanan diambil. Itu waktu masih punya cinta mula-mula, melakukan semua perintah Tuhan, melakukan tanggung jawab yang diberi. Terus kak, sini saya aja yang kerjain, saya pasti ngelakuin kok. Waktu dulu masih punya cinta mula-mula. Pertanyaannya gini teman-teman, apakah seiring berjalannya waktu, cinta mula-mula itu masih ada nggak sama diri kita? Pertanyakan itu masing-masing ke diri kalian. Mungkin kalian tadi sebelum berangkat ibadah, kalian merasa, aduh Sabtu lagi, ibadah youth lagi. Itu artinya kamu udah mulai kehilangan cinta mula-mula. Aduh udah jam segini nih waktunya doa, mager. Itu tandanya kamu udah mulai kehilangan cinta mula-mula. Kamu udah mulai gak setia beribadah, kamu udah mulai gak setia menghampiri Tuhan. Nangkep ya pesannya teman-teman? Waktu kamu sudah gak pernah lagi bangun hubungan dengan Tuhan, bahkan cinta mula-mulamu mulai pudar atau bahkan menghilang, akan banyak godaan di luar yang menawarkan kesenangan buat kamu. Seperti tadi, saya diajak misal jam 3 sore, jam 5 ada doa Jumat, jam 3 sore diajak temennya buat ekskul, buat main. Mana yang dipilih? Tetap ikut temen atau tetap doa Jumat? Tanyakan, koreksi ya teman-teman. Waktu kamu udah gak ada lagi waktu buat berdoa sama Tuhan, baca firman Tuhan, atau cinta mula-mulamu mulai pudar, bahkan hilang, bahkan akan banyak godaan yang menggoda kamu. Dampaknya apa kak waktu kehilangan dua ini?
Pasti yang pertama akan kehilangan kesetiaan kepada Tuhan. Makanya nggak kelihatan. Dampaknya apa ya? Pasti yang pertama akan kehilangan kesetiaan sama Tuhan. Bener gak? Mending aku ikut temen deh, M2M, daripada ke gereja ngeluarin uang buat persembahan. Iya gak? Yang kedua, mendua hati mengutamakan dunia. Bener, itu pasti. Orang yang nggak setia ya pasti mendua hati. Bener gak? Orang yang nggak setia sama Tuhan pasti mendua hati, mengutamakan dunia. Yang ketiga, tidak melakukan perintah Tuhan, itu pasti. Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ya udah nggak punya rasa setia sama Tuhan, pergi sama teman. Ayo, wajib buat para pelayan Tuhan yang sudah melayani, bahkan yang mau melayani 2 Jumat, diabaikan nggak? Kalau udah nggak punya setia, diabaikan. Mungkin datang, tapi udah nggak dengan segenap hati. Dan yang terakhir, apa dampaknya? Tidak mendapatkan mahkota kehidupan. Kayak ayat tadi, kamu harus setia sampai mati. Aku akan memberikan kepada mahkota kehidupan. Bagaimana mahkota kehidupan bakal dikasih ke kamu kalau kamu nggak setia sampai mati? Bener? Kesimpulannya teman-teman, setia sampai akhir itu nggak mudah. Bener nggak? Sampai akhir itu lama banget loh. Itu nggak mudah, perlu diusahakan. Bagaimana caranya agar kesetiaan kita kepada Tuhan tetap kuat, kesetiaan itu tetap ada dalam diri kita? Yang pertama usahanya adalah membangun hubungan dengan Tuhan secara terus-menerus. Semakin mengenal Tuhan, semakin timbul kesetiaan kita. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengalami Tuhan, semakin kita mau memberikan yang terbaik juga buat Tuhan. Dan yang kedua, caranya adalah menjaga cinta mula-mula kepada Tuhan. Agar kesetiaanmu teruji kuatnya hingga akhir. Terakhir ya teman-teman, ini terakhir. Seberapa banyak anak youth yang keluar kota, tapi tetap rajin beribadah, tetap gabung sama komunitas? Berapa banyak? Saya mengerti betul orang-orang yang setelah keluar kota, dia justru anti sama gereja. Saya tahu betul orang yang setelah kuliah di luar kota, bahkan udah nggak kenal lagi komunitas dalam gereja. Sebenarnya seperti yang Kanatan bilang kemarin 2 Jumat, bekal buat anak, buat kita keluar kota atau kuliah bukan cuman bekal secara materi atau uang, baju segala macam. Tapi yang nggak kalah pentingnya adalah bekal apa? Bekal iman, bekal kesetiaan sama Tuhan. Teman-teman, kamu nggak keluar kos pun godaan itu banyak. Misalkan jam 1 siang nih, ibadah siang, panas, terik, godaan, jadi nggak ibadah. Apa? Misalkan bensin habis motor, godaan biar nggak ibadah. Bangun kesiangan. Makanya itu pentingnya kita punya iman yang kuat, punya kesetiaan yang kuat. Kita harus, mumpung kalian masih di rumah, masih di sini, di Youth for Christ, pupuk ini dulu teman-teman. Siapin bekal ini dulu. Buat yang SMA yang nanti mau kuliah, siapin ini dulu. Jadi bukan kamu mulai dari nol waktu nanti kamu di luar kota, tapi kamu udah punya bekal dulu, bekal iman, bekal kesetiaan. Jadi waktu kamu di luar kota, kamu bisa keluarin itu, kamu bisa pupuk itu lebih lagi. Ngerti ya teman-teman? Kiranya firman Tuhan sore ini, sharing sore ini bisa jadi rema di diri kita, bahwa kesetiaan itu nggak mudah, kita butuh mengusahakannya. Biar apa? Biar kesetiaan kita teruji sampai akhir. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Bersama sama. Awesome, keren. Ya, ayat dasarnya tadi keren sekali, bilang apa? Banyak orang menyebut diri, kenapa?
Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia, siapakah yang menemukannya? Jadi kalau kita jadi orang yang setia, kita ini jadi orang-orang yang langka. Ya, barang langka itu sesuatu yang pasti akan dicari dan mahal harganya. Benar nggak? Coba kalau lihat solar nih lagi langka kan, dicari susah kan? Iya kan? Harganya mungkin bisa naik gitu nanti kalau dijual ke pengecer-pengecer yang ini. Jadi eh, ada sebuah nilai yang akan kita terima waktu kita belajar untuk jadi orang yang setia sama Tuhan. Menangkap gak? Kita jadi orang yang punya nilai kalau kita mau belajar setia sama Tuhan. Karena tadi Alkitab katakan orang setia siapa yang mendapatkannya. Oke, thank you Kakak Nika sudah sharing firman hari ini. Mari kita bagi berdiri dan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur Kau sudah berbicara buat setiap kami dan mengajar kami untuk menjadi anak-anak muda yang setia. Tuhan, kami tahu ini sebuah hal yang tidak mudah dan ada effort yang harus kami lakukan Tuhan. Tuhan, kami sangat mengakui keterbatasan kami Tuhan. Kami lemah dan kami mungkin mudah untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi hari ini kami mau berserah kepada Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kami sepenuhnya dan menuntun hidup kami. Tuhan, biar kami menjadi anak-anak muda yang senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan. Biar kami senantiasa hidup di dalam hadirat Tuhan. Tuhan ajar kami Tuhan untuk lebih lagi memiliki prioritas yang benar dalam hidup kami, mencari Tuhan senantiasa. Dan Tuhan, biar kami terus hidup di dalam cinta kami kepadamu seperti waktu kami mula-mula mengalami kasih kami Tuhan kepadamu Tuhan. Ajar kami Tuhan, tegur kami kalau kami sudah mulai meninggalkan kasih kami yang semula, kalau kami sudah mulai biasa-biasa aja Tuhan. Ampuni kami Tuhan, tegur kami Tuhan, dan bawa kami lebih lagi bergairah bagi Tuhan. Dan biar roh kami menyala-nyala, dan kami terus melayani Tuhan, kami terus mencintai Tuhan. Tuhan, biar 2 poin ini boleh menjadi rema yang kuat buat hidup kami. Dan Roh Kudus, Kau membawa setiap benih firman itu masuk di hati kami dan menumbuhkannya Tuhan untuk membuat kami menjadi anak-anak muda yang semakin mengasihi. Terima kasih Tuhan buat kami yang sudah sharing firman hari ini. Berkati hidupnya lebih lagi Tuhan dengan segala hal yang sedang dikerjakan saat ini. Tuhan berkati segala aspek di hidupnya. Dan Tuhan, sebagai rasa syukur kami, sebentar kami akan membawa persembahan kami. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin.